Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai transformasi data, materi dari praktikum analisis data 3. Transformasi data ini merupakan proses mengubah data asli menjadi data baru menggunakan suatu formula atau fungsi atau operasi matematika dengan tujuan untuk menjadikan data lebih simetris atau mendekati distribusi normal. Nah, distribusi normal ini merupakan suatu alat statistik yang sangat penting untuk menaksir dan meramalkan peristiwa-peristiwa yang lebih luas lagi. Nah, untuk bentuknya sendiri, distribusi normal ini seperti lonceng, simetris. Luas daerah merupakan nilai rata-rata atau min. Luas daerah sebelah kiri dan kanan mendekati 50%. Kenapa harus dilakukannya transformasi data? Yang pertama, telah banyak berkembang teknik-teknik yang didasarkan pada asumsi kenormalan pada sebaran datanya, seperti selang kepercayaan, uji T atau uji parsial, ANOVA, dan lain sebagainya. Pelanggaran terhadap bentuk sebaran juga mengakibatkan keraguan terhadap kevalidan hasil inferensia yang dibuat. Kemudian, pada kenyataannya juga, data tidak selalu berdistribusi normal. Kecenderungan lebih banyak bersifat menjulur. Selanjutnya, tujuan dari dilakukannya transformasi data yaitu membuat pola sebaran data yang menceng menjadi simetris, membuat pola hubungan antar variabel menjadi linier, membuat lebar box plot dari sisi ke sisi lebih sama, melinierkan kurva scatter plot, dan membuat penyebaran titik-titik di scatter plot menjadi lebih merata. Transformasi data ini terdapat 3 cara. Yang pertama, coba-coba. Coba-coba di sini yaitu menentukan jenis transformasinya dengan cara coba-coba sampai hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti datanya diakarkan, atau dikuadratkan, atau dikubikkan, atau dilogaritmakan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada transformasi Tukey. Transformasi ini menentukannya dengan melihat tipe kemencengan atau arah yang menjulur dari plot data. Yang terakhir, transformasi Box-Cox. Transformasi ini mempertimbangkan kelas transformasi tunggal, yaitu lambda yang dipangkatkan pada data. Cara transformasi data dan langkahnya dalam Minitab 17 untuk transformasi data yang mencoba-coba sampai diperoleh bentuk atau hasil yang sesuai. Langkah yang pertama, plot data dengan cara graph, probability plot, single, masukkan data ke dalam graph variables, dan klik OK. Kemudian, kita harus menentukan jenis transformasi dengan cara mencoba-coba, seperti diakarkan, dikuadratkan, kubikkan, logaritmakan, dan lain-lain. Caranya bisa calculator, dan klik OK. Di sebelah kanan kita terlihat bahwa tampilan calculator dari Minitab 17, kita bisa taruh kolom yang kosong ke dalam store result in variable. Expressionnya kita bisa tulis rumusnya, data diakarkan atau data dikuadratkan atau dikubikkan, kita bisa taruh di expression. Kemudian klik OK. Untuk langkah selanjutnya, kita harus plot kembali dan buat box plotnya untuk melihat sebaran data. Dengan cara graph, box plot, single, masukkan data ke dalam graph variables, kemudian klik multiple graphs, klik on separate graphs, dan OK. Dan kita bisa lihat lagi perbedaannya. Selanjutnya, cara transformasi data dan langkah dalam Minitab 17 untuk yang Tukey. Pertama, membuat box plot untuk melihat pola sebaran data dengan cara graph, box plot, single, masukkan data ke dalam graph variables, klik multiple graphs, klik yang on separate graphs, dan OK. Kemudian, berdasarkan box plot yang telah dibuat, pilih transformasi yang disesuaikan berdasarkan kemencengan atau arah menjulur dari data yang kita miliki. Dari gambar berikut, terdapat pilihan transformasinya apakah box plotnya menceng ke kiri atau menceng ke kanan. Kita bisa tentukan dari gambar tersebut.
Untuk mengetahui apakah plot atau box plot kita menjulur ke kanan atau menceng ke kanan, dan lain sebagainya, kita bisa lihat dari gambar tersebut. Untuk yang sebelah paling kiri, itu termasuk plot dan box plot yang menjulur ke kanan atau menceng ke kanan atau positive skewness. Kemudian yang tengah itu termasuk plot dan box plot yang simetris, dan yang paling kanan plot dan box plot yang menjulur ke kiri atau menceng ke kiri atau negative skewness. Kemudian setelah kita tahu jenis transformasi yang cocok untuk data kita bisa hitung data menggunakan pilihan transformasi tersebut dengan cara calc, calculator, dan klik OK. Pada tampilan Minitab 17, seperti pada gambar di sebelah kanan. Store result in variable, kita isi kolom yang kosong. Expression, kita tulis rumus yang kita gunakan sebagai transformasi. Misalkan, jika pilihan transformasinya dipangkatkan 0,5, kita bisa tulis di expression data dipangkatkan 0,5. Kemudian klik OK. Selanjutnya, membuat box plot kembali seperti langkah pertama dengan menggunakan data yang telah ditransformasi. Cara transformasi data untuk transformasi box jokes dan langkahnya dalam Minitab 17. Yang pertama, membuat plot. Yang kedua, menghitung lambda dengan cara start, control charts, box jokes transformation, dan klik OK. Pada tampilan Minitab 17, box jokes transformation pada gambar di bawah ini, klik observations for a subgroup are in one row of columns. Kemudian, pada bawah dari bagian tersebut, kita isikan dengan data yang akan kita gunakan. Kemudian klik OK. Setelah klik OK, ditampilkan box jokes plot of datanya dan tertera lambda yang harus kita gunakan untuk transformasi. Hal itu terdapat pada rounded value. Jika lambda yang diperolehnya 2, itu artinya data dipangkatkan 2. Jika lambda yang kita peroleh 1, maka data akan dipangkatkan 1, dan seterusnya. Setelah kita tahu lambda yang cocok bagi data kita, kemudian kita transformasikan data kita menggunakan lambda tersebut dengan cara start, control charts, box jokes transformations, options, dan OK. Pada tampilan box jokes transformation options, kita bisa klik other untuk menuliskan lambda secara manual. Untuk yang optimal or rounded lambda, itu pilihan jika lambda dihitung secara optimal atau otomatis dari Minitab-nya. Untuk bagian store, transformate data in, itu merupakan tempat kita menuliskan kolom mana yang kosong untuk menaruh hasil dari transformasi tersebut. Kemudian, langkah terakhirnya yaitu membuat box plot kembali seperti langkah 1 dengan menggunakan data yang telah ditransformasikan sebelumnya. Setelah itu kita bisa lihat perbedaannya antara sebelum transformasi dan setelah transformasi. Apakah lebih simetris atau tidak. Karena pengamatan secara visual bisa saja subjektif, maka diperlukan pengujian normalitas agar memperoleh hasil lebih valid. Untuk memastikan data telah berdistribusi normal atau tidak, dapat menggunakan Minitab 17 dengan cara Stat, Basic Statistics, Normality Test, masukkan variabel dan pilih jenis tes yang sesuai dengan data, dan klik OK. Berikut juga terdapat pengujian normalitas, hipotesis ujinya H0 data berdistribusi normal, H1-nya data tidak berdistribusi normal. Untuk kriteria ujinya, terima H0 jika p-value lebih dari alfa. Setelah itu kita bisa lihat, jika pencarian titik pengamatan berada di sekitar garis pusat, dan p-value-nya telah melebihi dari alfa yang telah kita tentukan, maka data berdistribusi normal. Menurut Sartono, dalam transformasi normalitas data,
Mengenai apakah transformasi data selalu berhasil, beliau mengatakan tidak ada jaminan, sehingga perlu ada proses pemeriksaan setelah menentukan berapa nilai pangkat atau lambda. Kemudian, pendekatan Box-Jocks bisa jadi memberikan nilai yang kurang umum, misalnya 0,15, 1,20, dan sebagainya. Banyak orang yang menghindari nilai-nilai tersebut karena kesulitan memberikan interpretasi kepada data hasil transformasi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.